Lo tahu nggak? Ternyata Soekarno, presiden pertama kita, pernah melakukan hal yang paling kontroversial dalam sejarah demokrasi Indonesia. Membubarkan DPR. Ya, di tahun 1960, dengan satu dekret, lembaga yang katanya mewakili suara rakyat itu resmi dibubarkan. Tapi, kenapa bisa sampai begitu? Sejarah DPR itu panjang. Lembaga ini lahir dari warisan kolonial, Volksraad, Dewan Rakyat Bikinan Belanda. Setelah merdeka, kita ubah namanya jadi DPR. Tapi semangatnya kadang masih sama. Elit-elit yang lebih sibuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, bukan rakyat. Tahun 1955, Indonesia baru pertama kali menggelar pemilu. Pemilu yang disebut-sebut paling demokratis dalam sejarah bangsa ini. Hasilnya, 4 partai besar dapat kursi, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Lahirlah DPR, hasil pemilu yang dianggap benar-benar representasi rakyat. Di tahun tersebut, Indonesia pakai sistem demokrasi liberal. Partai politik tumbuh bebas, tapi hasilnya kacau. Kabinet jatuh bangun, DPR lebih sibuk berdebat, rakyat lapar gak keurus. Soekarno pun muak. Baginya, sistem liberal ini cuma bikin negara goyah. Soekarno, yang sudah muak dengan kegaduhan politik ala partai, punya gagasan besar, demokrasi terpimpin. Masalah besar muncul ketika DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Buat Soekarno, ini bukan sekedar penolakan anggaran. Ini dianggap perlawanan terhadap konsep demokrasi terpimpin. Soekarno pun marah. DPR yang seharusnya jadi mitra malah dianggap penghambat. Dan sejak itu, kesabaran Soekarno habis. Dan disitulah Soekarno mengambil langkah ekstrim. 5 Maret 1960, Soekarno keluarkan dekret. DPR resmi dibubarkan. Bayangin, lembaga tertinggi hasil pemilu rakyat bisa hilang hanya dengan satu tanda tangan presiden. Sebagai gantinya, Soekarno bentuk DPR GR, alias DPR Gotong Royong. Anggotanya bukan hasil pemilu, tapi orang-orang yang diangkat langsung oleh Soekarno. Ada tokoh partai, ada perwakilan golongan, ada juga orang-orang yang dianggap setia pada garis demokrasi terpimpin. Secara kasat mata, DPR masih ada, tapi esensinya hilang. Dari wakil rakyat, berubah jadi sekedar perpanjangan tangan presiden. Apakah langkah Soekarno ini salah? Itu bisa diperdebatkan. Di satu sisi, dia menyelamatkan stabilitas negara, tapi di sisi lain, demokrasi kita jadi pincang. DPR kehilangan peran pentingnya, dan kekuasaan menumpuk di tangan Soekarno. Inilah awal dari demokrasi terpimpin, rakyat diminta percaya penuh pada satu orang pemimpin. Dan jangan lupa, langkah ini juga jadi jalan menuju kemunculan Orde Baru. Karena ketika kekuasaan Soekarno makin besar, ketegangan politik makin tinggi. Sampai akhirnya pecah tragedi 1965 dan Soekarno pun tumbang. Puluhan tahun kemudian, di awal 2000-an, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur juga sempat bicara soal pembubaran DPR. Bedanya, situasi Indonesia saat itu jauh berbeda. Reformasi baru saja membuka kebebasan, tapi DPR malah sibuk bagi-bagi kursi dan jatah politik. Gus Dur pun kecewa, dia bilang kalau DPR terus begini, bubarkan saja sekalian. Tentu saja wacana Gus Dur bikin heboh, media rame, politisi ngamuk. Bagi mereka, DPR adalah simbol demokrasi. Tapi bagi Gus Dur, DPR itu justru simbol kebobrokan elit. Lo bisa lihat, ada benang merah di sini. Dua presiden yang beda generasi, beda gaya, tapi punya pengalaman sama. Ketemu DPR yang gak becus kerja. Pesan mereka jelas, DPR seharusnya jadi wakil rakyat, bukan tukang ribut yang sibuk mikirin diri sendiri. Dan sekarang pertanyaannya, kalau Soekarno dan Gus Dur aja sampai pengen bubarin DPR, apa itu berarti masalah DPR gak pernah selesai? Apakah wakil rakyat benar-benar mewakili rakyat, atau cuma mewakili partai dan kantong pribadi? Ironi kan? Bayangin, anggota DPR sekarang bisa bawa pulang lebih dari ratusan juta per bulan, dengan hasil kerja yang nol besar. Ada tunjangan rumah puluhan juta, ada tunjangan beras, ada fasilitas mewah. Sementara, rakyat masih antri beli beras murah, masih banyak rumahnya yang tak layak huni. Bedanya apa dengan tahun 1960? Bedanya cuma satu. Sekarang, nggak ada lagi presiden yang berani bubarin DPR. Mereka malah terlihat akrab, kayaknya bagi-bagi rezeki. Pertanyaannya, kalau hari ini ada presiden yang berani seperti Soekarno dan Gus Dur, akankah kita marah atau justru bersorak lega? Mungkin dulu Soekarno dikritik karena dianggap otoriter, Gus Dur dikritik karena dianggap gila. Tapi dengan kondisi sekarang, justru langkah mereka terasa relevan. Kalau dua presiden besar bangsa ini aja sempat hilang sabar dengan DPR, apa kita masih harus percaya sepenuhnya pada lembaga itu? Atau memang udah saatnya kita berani tanya lagi, siapa sebenarnya yang mereka wakili? Jadi sekali lagi, apa jadinya kalau DPR dibubarkan? Apakah kita akan kehilangan demokrasi atau justru menemukan harapan kembali?